Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renanda Nuraliza dari kelas 12 IPS 6, absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit mengenai berakhirnya Perang Dingin. Seperti yang kita ketahui bahwa Perang Dingin adalah perang yang terjadi antara Amerika dengan Uni Soviet. Di sini ada hal yang menjadi latar belakang berakhirnya Perang Dingin. Perang Dingin berakhir pada awal tahun 90-an, membuat Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adikuasa. Amerika Serikat sebagai negara adikuasa tentu memiliki kekuatan ekonomi, politik, militer yang lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat memiliki peran yang cukup besar dalam kancah perpolitikan dunia. Oleh karena Amerika Serikat menggunakan soft power dan hard power dalam mencapai kepentingan negaranya. Untuk mencapai kepentingannya, Amerika Serikat terlibat dalam berbagai macam kerjasama ataupun konflik internasional, baik di wilayah yang dekat dengan teritorialnya maupun yang jauh dari wilayah Amerika Serikat itu sendiri. Seperti halnya hubungan yang terjadi antara AS dengan Georgia. Semenjak Georgia menjadi negara yang merdeka, Amerika Serikat selalu memberikan bantuan terhadap Georgia baik dari bantuan dana maupun militer. Kemudian yang menjadi latar belakang ada gerakan reformasi Mikhail Gorbachev. Ketika Mikhail Gorbachev berkuasa di Uni Soviet sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis pada tahun 1985, dia tercatat mengubah wajah dunia. Saat memerintah, Gorbachev berusaha mereformasi Uni Soviet menjadi negara yang lebih demokratis. Dia juga membuat beberapa perjanjian internasional dan melakukan gerakan yang secara harfiah mengakhiri Perang Dingin, meski harus ditebus dengan runtuhnya Uni Soviet menjadi 16 negara yang berbeda. Keruntuhan ini tentu bukan sesuatu yang dibayangkan Gorbachev, namun tanpa inisiatifnya, Perang Dingin mungkin masih akan berlangsung dan semakin berlarut sebagai salah satu faktor yang menandai berakhirnya Perang Dingin. Kemudian, ada kegagalan ekonomi Rusia. Harga minyak mengalami penurunan pada tahun 1980-an dan secara drastis mempengaruhi pendapatan Uni Soviet pada saat itu. Hal ini mendorong Gorbachev melakukan beberapa langkah reformatif dengan tujuan mengangkat perekonomian. Dia memperkenalkan konsep perestroika atau restrukturisasi dan glasnost atau keterbukaan untuk melawan ketertutupan yang mengelilingi kerja pemerintah Uni Soviet sebagai negara dengan angkatan bersenjata terbaik dunia. Kemudian ada konflik di berbagai wilayah dunia. Setiap kali terjadi konflik antara dua negara, kedua pihak cenderung berusaha mendekati baik Uni Soviet atau Amerika Serikat untuk meminta bantuan. Akibatnya, hampir seluruh dunia terbagi menjadi dua blok. Hal ini menyeret Amerika Serikat dan Soviet dalam berbagai konflik di berbagai belahan dunia yang tentu membawa masalah bagi kehidupan domestik mereka. Perekonomian Soviet yang sudah melemah semakin bertambah sulit karena harus membiayai berbagai konflik di seluruh dunia dalam macam-macam ideologi pemerintahan. Dan kemudian, sebagai tanda berakhirnya Perang Dingin, ada komunikasi lebih cair antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Untuk berbagai alasan yang berbeda, hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai mencair yang ditandai dengan banyak pembicaraan yang melibatkan kedua negara. Ronald Reagan, yang merupakan Presiden Amerika Serikat saat itu, sepakat mengadakan beberapa diskusi ekonomi dengan Uni Soviet. Fokus pembicaraan pada akhirnya bergeser ke upaya pengurangan perlombaan senjata yang telah terjadi selama beberapa dekade sebelumnya. Fokus pembicaraan pada akhirnya bergeser ke upaya pengurangan perlombaan senjata yang telah terjadi selama beberapa dekade sebelumnya. Tahun 1985 menjadi saksi pertemuan pertama yang diadakan di Jenewa, Swiss, dan menjadi tanda awal berakhirnya perang. Pertemuan terakhir diadakan di Moskow, di mana Gorbachev dan George H. Bush menandatangani perjanjian pengawasan senjata. Akhirnya, Perang Dingin secara resmi dinyatakan berakhir di Malta Summit pada tahun 1989 sebagaimana gaya kepemimpinan otoriter. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Dan kemudian ada dampak dari Perang Dingin yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Pinggila Resti absen 30.